Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku, sholat Jumat sudah selesai. Khotib Jumat kita hari ini Ustadz Zulman Nasyir. Ini. Beliau alhamdulillah usia beliau sudah mendekati 70. Mungkin hampir sama tua dengan teman kita Ustadz Yunizar AR. Di atas Ustadz Yunizar. Di atas saya Ustadz Yunizar, tapi lebih muda dari Ustadz Amri Mansur almarhum. Iya. Nah, itu. Dengan saya udah lama itu sampai belajar silat saya dengan beliau, sama-sama berceramah. Beliau fokus berceramah di Padang. Ya. Kalau ada luar daerah. Kalau saya kan banyak di daerah dulu kan. Iya. Jadi saya dengar tadi suara beliau ini masih bersemangat ini. Jadi barangkali gimana Ustaz untuk untuk generasi yang tua-tua yang masih hidup, gimana membangkitkan semangatnya sehingga umur boleh tua tapi semangat muda. Mungkin ada pesan-pesan Ustaz sedikit ini. Silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertemuan rezeki maut itu Allah tentukan. Jadi alhamdulillah pada habis Jumat ini bertemu dengan beliau Ustadz Ibnu Aqil Degani. Ibnu Aqil. Alhamdulillah. Ya, karena saya pun kalau dengan beliau itu, ya inti pertama itu hidup tuh bersemangat. Apalagi kita ini sebagai orang-orang yang akan berikan contoh, ibarat tentara kalau komandannya itu yang sudah tidak bersemangat, tentu pasti anggotanya tidak akan bersemangat. Jadi parang harus berani. Harus berani. Makanya Rasulullah itu di saat beliau jadi khotib, seperti panglima mimpin perang. Waduh. Jadi makanya parang Jadi cuma kalau yang sekarang tuh kan enggak lagi kan. Karena kita sudah mengaburkan hingga tidak berani menyampaikan yang benar. Kalau yang benar tidak disampaikan pasti tidak semangat. Iya. Karena dianggap orang yang benar itu kadang-kadang salah. Karena orang kalau yang benar itu disampaikan banyak orang yang tidak menerima. Karena banyak orang-orang kadang-kadang kalau yang benar itu ditegakkan banyak orang-orang yang tersinggung. Ini. Jadi barangkali kecil orang-orang kan ada mubalih banyak malempem. Itu salah satu sebabnya. Iya sananya mubalih itu karena istilah ABS asal Bapak senang. Waduh. Ini kalau nanti dia keras bersemangat apalagi menyampaikan yang hak, kadang-kadang orang tersinggung. Makanya dengan ABS tadi asal Bapak senang ya dikurangilah nadanya, dikurangi ya kualitasnya tadi sehingga yang harusnya pedas disampaikan sehingga biasa-biasa aja kan itu sekarang. Jadi dakwah dengan jihad itu udah kurang ya? Kurang. Karena orang tidak berani menanggung risiko. Berbahaya ini. Berbahaya. Nah, itu kalau yang saya pantau seperti itu. Jadi lembut-lembut aja. Pilih yang lembut-lembut ya. Yang selamat aja istilahnya. Itu namanya ABS. ABS asal Bapak senang. Atau AJS atau jemaah senang. Oh gitu ya. Harusnya AAS asal Allah senang. Harusnya seperti apa Ustaz? Iya HS asal Allah senang itu. AAS. Ya. AS asal Allah senang. Itu dalam apa dikatakan kulil haq walakan amro. Sampaikan ya hak itu walaupun pahit. Cuma itu yang tidak berani lagi. Karena yang pahit, yang hak itu dianggap orang tidak hak sekarang itu. Padahal kalau namanya penyakit, pasti yang obat itu pasti pahit kan? Pasti pahit obatnya. Kalau yang manis-manis itu tambah penyakit itu ya. Bukan menyehatkan penyakit tapi menambah penyakit. Sekarang kepada yang muda-muda lagi. Ini kan kepada yang tua-tua tadi, artinya yang tua-tua. Ya, harusnya seperti itu. Harus bertambah lah. Apalagi dengan adanya umur kita tambah,
ibarat kaji kok bertambah kare kan Iya. aturannya enggak. Ya. Anak muda-muda gimana itu kira-kira? Yang muda itu kalau mereka diharapkan mereka itu harusnya semangat. Semangat itu muncul kalau keberanian itu muncul tentu dengan kebenaran. Yang muda-muda sekarang itu dia tidak tahu mana yang benar, itu dia tidak tahu juga. Sehingga yang muda-muda itu juga tidak berani nyampaikannya benar. Karena terbatasnya ilmu pengetahuan mereka. Sudah tuh ada lagi modal itu berani menyampaikan itu ibarat orang Minang. Itu ada yang 3 sejalan itu. Itu yang pertama ilmu pengetahuan. Sudah tuh mereka tuh harus pandai mengaji, pandai punya keterampilan, ya kan, keahlian dan pandai bersilat. Akhirnya anak muda-muda sekarang itu yang tidak ada bagi mereka, sehingga tidak berani dia menyampaikan. Semangatnya itu saya lihat di mana-mananya kurang. Apa tadi? Yang ada pertama, 3 bekal orang Minang. Iya. Nah, yang pertama tuh punya keahlian, keterampilan dan sebagainya. Yang kedua pandai mengaji, ilmu. Yang ketiga pandai bersilat. Nah, pandai bersilat. Biasanya orang kalau 3 ini dipadukannya, insya Allah dia berani menyampaikannya hak. Walaupun yang hak. Ada saya tambahkan yang keempat. Yang keempat itu keberanian. Dalamnya kaji tinggi bana ilmu. Kalau berani hilangnya, sebab beraninya lah hilang. Atau ilmunya lah dalam. Nah biasa kalau orang silek ko tabuju lalu tabilang dapat. Kena berani itulah di dalam silek. Cuma ada orang. Sebab kalau orang tak pandai bersilek jarang beraninya. Jadi harapan Wak memang itu ada sadonya di ulama generasi yang muda-muda untuk menyampaikan yang hak. Iya. Walau karena muron itu harus kita pegang teguh. Karena muron. Jadi alhamdulillah pesan kita kepada yang muda-muda seperti itu. Harus mereka belajar, miliki 3 bekal tadi itu. Harus punya keterampilan, harus pandai ngaji, harus dia pandai bersilat. Karena bela diri yang lebih itu adalah ya alhamdulillah bela diri kita ya silat. Ilmunya ilmu padi, makin berisi, makin merunduk gitu kan. Jadi barangkali itu Ustaz, alhamdulillah pertemuan kita luar biasa ini. Mudah-mudahan di suatu saat kita bertemu lagi untuk menyampaikan dakwah kita. Tapi yang pasti kita tidak boleh patah semangat di dalam dakwah. Kalau istilah bahasa Al-Qur'annya la ta'asu mirallah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang putus asa sama Allah itu orang yang tidak berani menyampaikan benar, itu orang putus asa dari Allah. Jelas itu putus asa dia kan. Ibarat ayam, ndak bakoknya di nerami dah. Makuk saja kan. Tagak bulu ramangnya. Ini barangkali. Jadi pesan-pesan beliau itu luar biasa. Pertama kita harus mempunyai ilmu, itu udah pasti. Yang kedua kita harus harus punya keterampilan. Keterampilan itu ilmu juga. Keterampilan itu harus punya keahlian. Yang kedua itu harus mereka itu punya ilmu agama itu khusus. Painnya lagi pandai mengaji kalau bahasa orang tua dulu. Jadi yang pertama punya keahlian. Atau dulu pandai memasak, pandai bertukang, pandai segala. Pokok punya keahlian. Yang kedua pandai mengaji, yang ketiga pandai bersilat. Dan sampai keberanian. Keberanian. Itu kalau kawan-kawan kuala panakui, itu hilang sekaji, kan tak keluar kaji lah. Jadi barangkali itu harapan kita. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi